Shalom keluarga besar Kunci Daud. Saatnya kita akan menikmati ibadah doa malam. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yo, haleluya. Mari kita memuji bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap kebaikan yang boleh Kau beri buat kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau, memuliakan namamu. Oh Roh Kudus, hadirlah di tempat kami Yesus. Kami mau memuji Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
kasih Yesus, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami percaya Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hinamaya ralaya ramon, hinamaya ralaya rala. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebab pertolongan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam saudaraku Kunci Daud. Apa kabar? Saya percaya walaupun kita dalam keadaan pandemi, kita semuanya senantiasa sehat-sehat karena Tuhan yang senantiasa menaungi kita dengan kepak sayapnya yang perkasa, sehingga kita terhindar dari sakit penyakit, kita senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kita juga tetap senantiasa sukacita karena kita sendiri juga terus-menerus melekat kepada Sang Sumber sukacita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, tema gereja bulan Februari ini adalah membangun hidup berintegritas. Jadi, mari malam hari ini kita bersama-sama belajar tentang cara membangun hidup berintegritas. Saya mengatakan kita belajar bersama-sama karena saya sendiri secara pribadi pun saya tetap belajar terus-menerus untuk berintegritas. Saya menyampaikan hidup berintegritas bukan berarti saya sendiri sudah sempurna, tetapi saya sendiri juga masih belajar. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita belajar bersama-sama. Integritas berarti suatu kondisi tanpa celah. Dia tulus, ikhlas, jujur, dan taat. Integritas itu merupakan satu keselarasan antara nilai-nilai atau aspek yang tadi saya sebutkan, yaitu kejujuran, ketaatan, ketulusan, dengan perilaku yang kita lakukan setiap harinya. Yesus adalah teladan yang sempurna tentang manusia yang hidupnya berintegritas. Kita bisa melihat, kita bisa membaca kisah dari Yesus ini pada waktu ia berpuasa 40 hari, 40 malam, di mana iblis datang ketika Yesus dalam keadaan tubuh yang sangat lemah. Dan iblis berusaha menggagalkan integritasnya Yesus dan menyimpangkan Yesus. Yang sepenuhnya Yesus adalah manusia dan sepenuhnya Allah secara bersamaan.
ia menghadapi godaan yang sama seperti kita. Namun, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Mari kita baca di kitab Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah definisi daripada integritas. Yesus satu-satunya yang tidak bercela, yang sempurna, yang sepenuhnya jujur, dan menunjukkan pola perbuatan baik terus-menerus. Saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya kita membangun hidup berintegritas? Yang pertama adalah dengan kita tinggal dalam firman Allah. Bersyukur sekali di gereja kita ada kegiatan gerakan baca Alkitab. Sehingga setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ini merupakan salah satu cara supaya kita bisa hidup berintegritas, dan di mana integritas itu merupakan keselarasan antara pikiran dan perilaku kita. Di kehidupan kita saat ini, di mana benar-benar terobsesi dengan penampilan dan kesan, bagaimana kita bisa tetap menjadi kudus ketika semua orang berpura-pura. Banyak orang yang tak punya integritas. Mereka menyimpang, berpikiran dangkal, curang, dan tak menepati janji mereka. Lalu bagaimana kita tetap bisa menjadi diri sendiri? Hanya dengan satu cara. Kita harus lebih peduli dengan persetujuan Tuhan ketimbang persetujuan atau pengakuan dari orang lain. Itulah satu-satunya cara kita menjadi orang-orang yang jujur. Sebab apabila kita peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan, maka kita akan melakukan apa yang benar. Tapi jika kita lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, kita akan kerap melakukan kesalahan. Mazmur 119 ayat yang 9 difirmankan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Satu-satunya cara kita untuk bisa mengetahui apakah Tuhan mengizinkannya, dan untuk mengetahui apakah yang Ia pikirkan tentang kita, ialah dengan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Bila tidak, kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan hidup berintegritas. Hidup berintegritas perlu kuasa rohani. Karena apa yang benar seringkali tidak populer. Kuasa rohani akan kita dapatkan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita senantiasa diperbarui dan dikuatkan. Kita bisa belajar dari salah satu aspek integritas, yaitu kejujuran dari Yusuf. Nanti kita bisa membacanya sendiri di kitab Kejadian pasal yang 39 ayat 1 sampai 23. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia.
Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Berkat integritasnya, Yusuf dipercaya tuannya untuk mengurus rumah dan seluruh asetnya. Dengan kekuasaannya yang besar itu, Yusuf punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang. Namun, karena rasa hormatnya kepada Tuhan, ia menolak diajak berzina oleh istri majikannya dan memilih lari, bahkan menerima risiko ia difitnah dan dipenjarakan. Cara yang kedua supaya kita bisa senantiasa hidup berintegritas adalah belajar dan melatih diri kita secara terus-menerus. Hidup berintegritas mustahil kita akan bisa menjalaninya jika kita tidak bersedia untuk belajar dan melatih diri kita secara terus-menerus untuk berbuat baik. Terkadang Tuhan izinkan masalah untuk memproses, untuk melatih diri kita supaya kita senantiasa bisa melaksanakan perbuatan baik sesuai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Tetapi kadangkala kita tidak bersedia menikmati proses, tidak bersedia menjalani proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Yang berbunyi demikian, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Hidup berintegritas adalah mengikuti teladan Kristus. Dan kita hanya mampu hidup berintegritas melalui kuasanya yang telah Ia anugerahkan secara cuma-cuma kepada semua orang yang adalah miliknya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami ya Bapa. Engkau telah menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya ya Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal diam di dalam kami ya Bapa.
Berikanlah senantiasa kekuatan kepada kami, pimpinlah senantiasa kami ya Bapa, hari lepas hari di dalam kami menjalaninya ya Bapa, supaya kami senantiasa di dalam pimpinan-Mu, sehingga kami terlepas dari jalan-jalan sesat yang tidak kami sadari ya Bapa, sehingga kami bisa senantiasa hidup berintegritas. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena firman kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Senantiasa sertai kami ya Bapa, supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Saudaraku, marilah kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melimpahkan segala kasih sayang-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, memberkati kesehatan kita. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita dan keluarga kita. Damai sejahtera Tuhan akan senantiasa mengalir di dalam keluarga kita. Haleluya. Amin. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat